Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Nur Prastiani, NIM 18202-148 akan menjelaskan tentang peranan sistem informasi manajemen. Sistem informasi memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Sistem informasi memiliki peran dalam menunjang manajemen dalam pengambilan keputusan dan menunjang keunggulan strategi kompetitif organisasi. Sistem informasi memiliki peran utama yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sistem informasi keunggulan kompetitif. Pada umumnya, setiap perusahaan ingin berkembang sehingga berupaya untuk melakukan inovasi dalam menghasilkan produk atau jasa sesuai dengan kebutuhan pelanggannya. Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan berbagai strategi seperti menyediakan barang atau jasa dengan harga-harga yang lebih murah dan mempertimbangkan keterjaminan aspek kualitas. Yang kedua, ada sistem pendukung pengambilan keputusan. Sistem perusahaan mempunyai seorang manajer dalam menjalankan proses pengambilan keputusan untuk mencari solusi atas permasalahan. Respon atas pemecahan masalah sangat penting untuk dicermati oleh setiap perusahaan agar dapat meminimalisir kerugian perusahaan dalam jangka waktu pendek maupun jangka panjang. Selama proses pemecahan masalah, setiap manajer pada umumnya akan dihadapkan dengan berbagai alternatif pengambilan keputusan sebagai solusi dalam memecahkan masalah. Secara umum, proses alternatif pemecahan masalah dapat dilakukan dengan mekanisme seperti solusi alternatif, penggunaan standar dan batasan dalam pengelolaan informasi. Yang ketiga, ada penggunaan teknologi informasi dalam penggunaan e-commerce. Saat ini, penggunaan akses teknologi banyak digunakan oleh para pelaku e-commerce sebagai bentuk salah satu representatif dari sarana dan prasarana kegiatan operasional perusahaan, baik yang ditinjau dari aspek internal maupun eksternal. Salah satunya penerapan kecepatan akses informasi pada lingkup kegiatan transaksi digital untuk jenis business to business atau B2B dan business to customer B2C. Lalu yang selanjutnya, ada peranan sistem informasi manajemen bagi perusahaan. Dengan adanya sistem informasi manajemen perusahaan, diharapkan suatu sistem yang dapat bekerja secara cepat dan akurat, sehingga produktivitas kerja di perusahaan lebih meningkat. Tetapi selain bisa mempercepat pekerjaan, sistem informasi manajemen juga dapat mengalami kegagalan. Sudah banyak organisasi yang gagal membangun sistem informasi manajemen karena pengorganisasian perusahaan yang kurang wajar seperti kurangnya perencanaan yang memadai, kurangnya personel yang handal, kurangnya partisipasi manajemen dalam bentuk keikutsertaan para manajer dalam merancang sistem, mengendalikan upaya pengembangan sistem dan memotivasi seluruh personel yang terlibat. Peranan manajer menurut Mintzberg ada 3. Yang pertama yaitu peranan internasional yang meliputi 1. Pimpinan. Manajer memelihara unitnya dengan mempekerjakan dan melatih staf serta memberikan motivasi dan semangat. Yang kedua adalah hubungan. Manajer melakukan kontak dengan orang-orang di luar unit manajer itu sendiri, sesama manajer dan pihak lain di dalam lingkungan unit dengan tujuan menjalankan urusan-urusan bisnis. Yang ketiga ada figur pimpinan. Manajer melakukan tugas-tugas seremonial seperti memberikan fasilitas bagi para tamu pengunjung. Lalu yang kedua ada peranan informasional yang meliputi. Yang pertama ada monitor. Manajer harus terus mencari informasi yang berisi kinerja unitnya atau tim. Manajer mengawasi aktivitas internal unitnya maupun lingkungannya. Yang kedua ada diseminator. Manajer meneruskan informasi yang berharga ke pihak-pihak lain di dalam unitnya. Lalu yang terakhir ada juru bicara. Manajer meneruskan informasi yang berharga di pihak-pihak luar unit sampai atasan dan orang-orang di dalam lingkungan. Lalu yang ketiga ada peranan keputusan yang meliputi. Yang pertama ada wirausaha. Manajer melakukan perbaikan yang permanen terhadap unit seperti mengubah struktur organisasi. Yang kedua ada penanganan gangguan.
yaitu manajer memberikan reaksi terhadap peristiwa-peristiwa yang tidak diantisipasi sebelumnya, seperti devaluasi mata uang di negara-negara asing di mana perusahaan tersebut beroperasi. Yang ketiga ada pengalokasian sumber daya. Manajer mengendalikan anggaran pengeluaran unitnya. Yang terakhir ada negosiator. Manajer harus menyelesaikan perselisihan yang terjadi di dalam unit dan antara unit dengan lingkungannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.